kamu merasa bahwa sudah terkurangi nih sebesar 0,5%, itu tidak salahnya marketplace ya, tapi itu adalah aturan baru dari pemerintah untuk marketplace memotongkan PPh 22 dari para pemilik toko online sesuai dengan PMK 37 tahun 2025. Halo semuanya, aku Ica Audi. Aku di sini adalah akuntan yang sudah berpengalaman selama kurang lebih 15 tahun dan sekarang aku mau share kepada kalian apapun ilmu yang aku dapatkan dari pengalaman aku secara bekerja praktik nyata ya dalam dunia akuntansi perpajakan. Dan gak lupa saya juga adalah co-founder dari Accounting Hack, itu adalah platform pembelajaran akuntansi terbesar di Indonesia. Oke, pada kesempatan video ini kita akan membahas tentang apa itu PMK 37 tahun 2025. Apa implikasinya bagi teman-teman marketplace ya atau online seller? Bagaimana strategi penghematan pajaknya? Karena selama ini kan kita sudah melakukan penghitungan pribadi ya, penghitungan sendiri ya. Ada yang sudah menggunakan PPh final UMKM, ada yang sudah menggunakan PPh 29 gitu ya untuk badan usahanya bila marketplace-nya ini berbentuk badan usaha. Nah, bagaimana ini strategi perpajakannya? Nah, nggak usah khawatir, kita akan kupas tuntas bareng-bareng di video ini, jadi stay tune ya. Nah, apa itu PMK 37 tahun 2025 dan dasar hukumnya apa? Well, itu ada mengatur mengenai penunjukan pihak lain ataupun marketplace untuk memotongkan, memungut, dan menyetorkan kepada negara PPh 22 atas omset yang diterima oleh para marketplace seller atau toko-toko online kepada pemerintah ya. Jadi misal kalau toko offline ini memiliki omset dalam satu bulannya 350 juta, maka wajib dipotong oleh marketplace itu sebesar 0,5% kali 350 juta. Nah, menindaklanjuti aturan baru ini ternyata ada beberapa macam pedagang online yang tidak kena potongan ini atau tidak kena pemungutan ini ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis ya. Yang pertama adalah pedagang yang memiliki omset kurang dari 500 juta dalam 1 tahun ya. Nah, ini bisa terjadi teman-teman kalau kalian mengajukan yang namanya SKB atau surat keterangan bebas melalui Cortex. Jadi nggak mesti disetujuin sih teman-teman, namanya juga pengajuan ya kan. Cuman nggak ada salahnya bila memang ternyata Anda adalah online shop pemula, masih belum memiliki omset di atas 500 juta per bulan, maka Anda berhak untuk mendapatkan pembebasan dari potongan PPh 22 ini. Yang kedua adalah jasa pengiriman ya dari mitra pengirim dari marketplace ini. Oke, sekarang kita coba melanjutkan melalui simulasinya ya. Coba nanti lihat di layar saya. Jadi teman-teman, kita tuh ada kasus A, B, sama C ya, beda-beda ya. Untuk kasus A, omset setahunnya itu ada di 14 miliar. Jadi of course dengan omset 14 miliar maka dia sudah sama sekali tidak berhak dong untuk menggunakan PPh final yang 0,5%. Oke. Jadi apa yang terjadi nanti dengan potongan PPh 22? Maka marketplace akan tetap memotong PPh 22-nya dan ada bukti potongnya semua di sana ya sebesar 74 jutaan. Setelah dihitung-hitung ada rugi fiskalnya, ternyata PPh terhutangnya dia adalah 104 juta. Maka dia hanya ada kurang bayar sebesar 29 juta saja ya. Nanti pasti nggak cuma ini doang sih, nanti kenyataannya pasti bakal ada cicilan PPh 25 dan sebagainya, sehingga kurang bayarnya akan sangat rendah sekali ya. Selanjutnya ada studi kasus B. Nah, ini ada omset setahunnya ternyata 4,7 M dong, sehingga dia masih eligible ya untuk menggunakan
tarif final 0,5% itu. Nah, sehingga dengan potongan PPh 22 dari marketplace itu sudah secara otomatis membayar PPh finalnya, sehingga dia nanti hanya berkewajiban untuk melaporkan SPT tahunannya saja. Jadi dia udah nggak usah lagi melakukan ibaratnya pembayaran lagi ya, biar tidak berganda. Karena ingat teman-teman, kalau misalnya Anda menggunakan PPh final, maka PPh 22 ini bisa kita kreditkan juga. Nah, ternyata ada kasus C nih, ternyata omsetnya masih kecil sekali. 2025 baru di angka 475 juta. Maka dia tidak ada potongan PPh 22-nya teman-teman, asalkan dia sudah mengupload yang namanya surat keterangan bebas dari Cortex ya. Jadi jangan sampai teledor, karena kalau misalnya Anda teledor, maka marketplace akan tetap melakukan pemotongan dan itu akan merugikan bagi Anda ya kan, yang harusnya Anda berhak free, kenapa kok harus bayar gitu kan, emak sekali. Nah, setelah simulasi selesai, sekarang kita bahas nih, what should we do next? Karena membayar pajak itu bukan merupakan suatu himbauan ya, tapi bayar pajak itu juga merupakan suatu kewajiban. Nah, oleh karena itu harus seperti apa kita untuk merespon aturan baru ini? Yang pertama adalah bila Anda selama ini masih belum melaporkan omset yang apa adanya, itu sudah tidak bisa ya teman-teman, karena semua yang marketplace dapatkan itu kan ada komisinya tuh, dan mereka akan memotongkan, dan semua yang marketplace dapatkan itu semua akan dipotong oleh PPh 22 ini. Jadi tidak ada lagi omset yang bisa Anda sembunyikan dari sini ya. Meskipun Anda mentransfer pencairan dananya kepada aneka bank atau aneka rekening gitu ya, tetap tidak bisa kita lakukan ya. Jadi solusinya gimana gitu kan? Ya udah, kita perbaikin dulu pembukuannya. Bila Anda memang masih belum punya tim akuntan, nah tim kami itu ada siap tersedia untuk membantu Anda membuat pembukuannya ya, karena pembukuan yang benar itu awal dari perpajakan yang juga benar. Kalaupun ada temuan ya nggak banyak-banyak lah, nanti bakalan pasti nggak sekaget itu gitu ya. Intinya ketika kita sudah menjalankan kewajiban perpajakan kita dengan benar setiap bulannya. Yang kedua, apabila Anda masih belum memiliki tim untuk accounting dan pajak, segera miliki ini ya, apalagi kalau omset sudah hampir mendekati 4,8, itu udah artinya Anda sudah butuh ya. Di kami itu ada yang namanya software teman-teman, yang bantu banget, memudahkan banget untuk para teman-teman marketplace mencatat pembukuannya dengan benar ya. Di software itu malah otomatisasi, dia nyambung dengan seller center, sehingga untuk menginput penjualan itu hanya tinggal mengupload aja data dari marketplace itu ya. Terus juga untuk rekonsiliasi banknya juga sudah dilaksanakan secara otomatis. Di zaman sekarang sudah semua makin mudah kok teman-teman, yang penting kitanya mau aja untuk mengimprove divisi accounting dan perpajakan dari usaha kita. Oke, buat teman-teman semua, jangan patah semangat ya. Indonesia masih merupakan negara yang oke kok untuk kita berusaha ya. Dan perlu diingatkan lagi bahwa memang PMK 37 ini bukan merupakan aturan yang baru. Ini aturan lama sebenarnya, tapi aturan yang baru di sini hanyalah memaksa marketplace untuk memotongkan. Jadi mungkin ini sebagai upaya pemerintah ya untuk mencegah terjadinya kebocoran dari sisi perpajakan. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Apabila Anda kepingin saya mendiskusikan tentang topik lain, tulis aja di kolom komen, nanti akan menjadi konten kita dalam bulan depan. Pertanyaan Anda apapun boleh banget ya. Oke, sampai ketemu di next video. Bye!